Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Akang. Jadi kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang common cold. Mohon disimak baik-baik. Terima kasih. Nah, jadi Akang Teteh singkatnya tuh, common cold itu adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan atas kita. Biasanya itu disebabkan oleh virus itu. Gejalanya apa sih? Gejalanya tuh biasa kita kayak demam, ada ingus, hidung tersumbat, batuk-batuk, radang tenggorokan, dan lain-lain. Nah, jadi itu biasa kita sebut common cold kalau nggak berat-berat banget gitu. Nah, si common cold ini sebenarnya bisa sembuh sendiri dengan rentang 7-10 hari. Tapi kita tetap memberikan terapi biar lebih cepat aja sembuhnya. Karena kan gejalanya nggak enak banget kan ya kalau kita kena pilek atau gimana gitu kan. Jadi kita bisa sebenarnya ngatasin gejalanya pakai analgesik, terus juga pakai dekongestan untuk hidung kita, dan juga Akang nanti bisa beristirahat kalaupun seamit-amitnya kena common cold nantinya gitu. Jadi pasti Akang Tete juga pengen tahu kan kayak sebenarnya common cold tuh sebabnya apa sih gitu kan, tadi udah dibilang tuh sama temen aku kalau sebabnya virus. Tapi common cold itu nggak hanya disebabkan oleh satu virus, tapi bisa mungkin sekitar 200 virus yang nyebabin common cold ini. Tapi kebanyakan kebanyakan kasus ini itu disebabnya oleh rhinovirus. Nah, faktor-faktor yang bisa nyebabin kita kena common cold ini juga bisa misalnya gizinya kita buruk, atau kayak imun kita lagi buruk, atau bisa juga misalnya itu paparan polusi atau merokok gitu. Nah, terus gimana sih caranya biar kita itu nggak tertular common cold? Nah, di sini cara-cara pencegahannya. Buat yang pertama itu kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Atau misal kalau emang nggak ada air mengalir sama sabun, kita bisa gunain hand sanitizer supaya bakteri-bakteri yang ada di tangan kita itu nggak jadi menyebabkan virus common cold. Lalu buat pencegahan yang kedua itu kita harus senantiasa gunakan masker kalau kita tuh lagi berada di luar rumah. Terus buat yang ketiga, kalau emang kita lagi ada nih teman kita atau kerabat kita yang menderita common cold, sebaiknya kita tuh kayak membersihkan barang-barang yang kita gunakan bersamaan dengan dia. Terus buat yang terakhir, pastinya kita harus menjaga imunitas tubuh kita sendiri dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan juga istirahat yang cukup. Oke, selanjutnya adalah cara penyebaran si virus ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, pastinya ada media atau transportasi dari cara penyebaran dari virus ini. Nah, umumnya orang terinfeksi nih, dia batuk, terus di udara tuh ada tuh di bawahnya virusnya. Nah, ketika misalkan ada orang yang sehat terkena ludah atau apa gitu, maaf ya, misalkan kena ludah atau terkena aerosolnya gitu, kayak partikel yang di udara, nah itu kemungkinan menjangkitnya itu tinggi. Nah, itu kenapa common cold itu sering tinggi itu tingkat penyebarannya gitu. Oke, teman-teman dan Akang, untuk ciri khas gejala yang paling kelihatan itu kayak udah dibilang kayak kata Jaki tadi, itu ada sakit tenggorokan, terus ada hidung tersumbat juga, tapi tergolongnya ini ringan. Sama biasanya itu common cold itu gejalanya secara bertahap gitu. Terus nah, kombinasi antara sakit tenggorokan sama sakit di hidung itu yang mencirikan bahwa itu tuh common cold kayak gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih gejala sama cara penularan dari common cold itu sendiri. Coba Akang Tata sendiri pernah nggak kena common cold? Coba satu orang tunjuk jari, gimana cara ngobatinnya waktu kalian kena common cold? Gimana? Kalau dari aku sendiri sih kayak istirahat yang cukup aja. Biasanya sih sembuh sendiri. Berarti nggak minum obat? Enggak kalau saya. Oke, ada lagi nggak? Sama sih. Sama ya, kurang lebih sama ya. Gak ada yang pakai antibiotik kan ini? Jangan dong. Bagus. Nah, bagus. di sini aku pengen ngejelasin dikit aja cara pengobatan buat common cold khususnya untuk dewasa. Karena Akang Tete di sini kan udah dewasa hitungannya kan. Nah, yang pertama tadi benar kata temennya, itu istirahat yang cukup. Nah, selain istirahat yang cukup, untuk yang bukan pengobatannya bisa minum minuman hangat. Terus bisa pakai madu juga buat ngeredain sakit tenggorokannya. Nah, untuk obatnya kalian bisa gunain paracetamol atau ibuprofen gitu. Nah, kalau kalian udah ngelakuin step-step itu, insya Allah
common cold-nya bisa mereda. Tapi kalau common cold kalian makin buruk, kalian bisa langsung ke rumah sakit gitu. Nah oke, tadi kan temen aku udah jelasin yang buat dewasa nih. Sekarang aku mau ngejelasin yang buat anak kecil. Pastinya kan ada beberapa di antara kalian yang punya adik kan. Adik kalian tuh masih kecil. Nah, common cold ini kalau buat anak kecil, dia itu sebenarnya lebih bersifat ke dia ini bakal sembuh dengan sendirinya. Karena ada banyak untuk maksudnya ada beberapa obat yang nggak bisa buat dipakai ke anak kecil ini. Nah, tapi ada juga contoh obat yang kalian bisa ngasih obat. Contohnya itu kayak paracetamol yang udah umum buat dipakai baik buat orang dewasa maupun buat anak kecil. Tapi kalau buat anak kecil ini lebih disarankan ke arah dia itu mengkonsumsi madu. Jadi nggak harus menggunakan obat-obatan yang tadi temen aku bilang buat orang dewasa. Nah, dia itu juga banyak disaranin ke banyak istirahat, minum air, dan juga menghindari asap rokok yang terutama. Oke? Nah, tadi kan teman aku udah ngejelasin tuh yang pengobatan untuk anak-anak. Nah, sekarang untuk ibu hamil. Nah, sebenarnya pengobatan dari anak-anak untuk ibu hamil tuh nggak beda jauh ya. Jadi, common cold pada ibu hamil itu juga bisa sebenarnya lebih disarankan itu banyak istirahat biar dia sembuh sendiri. Nggak disarankan untuk menggunakan obat-obatan. Jadi, kalau misalnya ibu hamil nih, kalau misalnya demamnya mengganggu itu bisa digunakan paracetamol. Tapi kalau misalnya gejala-gejala lain kayak batuk kering itu disarankannya minum madu. Kalau batuk pedahak disarankan minum air yang banyak. Terus kalau misalnya dia pilek, kesumbat, mengganggu banget itu bisa pakai nasal saline spray. Nah, nasal saline spray itu adalah semprot yang digunakan untuk membersihkan hidung dari ingus yang tersumbat di hidung gitu. Terus juga kalau misalnya nggak membaik dalam 7-10 hari bisa dirujuk ke dokter. Nah, tadi kan temen aku udah bahas kalau 7-10 hari itu untuk ibu hamil dia langsung rujuk ke dokter kalau tidak kunjung membaik. Nah, kalau untuk pasien dewasa biasa itu baru rujuk ke dokter biasanya kalau dalam 2 minggu dia tidak kunjung membaik. Nah, terus kalau buat anak kecil itu sendiri, itu tuh dia kalau misalnya udah ada gejala sesak nafas. Jadi kalau misalnya ada gejala sesak nafas, demamnya terlalu tinggi, dia itu harus segera dirujuk ke dokter. di sini ada yang mau ditanyain. Teman-teman semua pada ngerti nggak apa yang tadi aku sama teman-teman aku jelasin? Ngerti. Oke, karena udah ngerti, aku minta tolong dan mohon sama kalian buat kedepannya buat lebih aware lagi, jangan terlalu nyepelein penyakit common cold ini, jangan karena batuk pilek jadi kalian sepelein gitu. Oke? Kasih teman-teman. Kasih.